Dalam Islam, kisah nabi-nabi selalu menjadi bagian menarik yang penuh hikmah dan pelajaran. Di antara berbagai cerita nabi yang diabadikan dalam Al-Quran maupun hadis, ada 4 nabi yang katanya masih hidup sampai sekarang. Mengutip dari beberapa buku, dikatakan bahwa 4 nabi yang masih hidup sampai sekarang adalah Nabi Khidir alaihissalam, Nabi Ilyas alaihissalam yang disebut masih berada di bumi, serta Nabi Idris alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam yang diyakini berada di langit. Keberadaan mereka menjadi perbincangan yang tak pernah surut dalam sejarah Islam, terutama di Indonesia. Terdapat 2 pandangan yang berkembang terkait keberadaan keempat nabi ini. Sebagian ulama berpendapat bahwa mereka sudah wafat, sementara sebagian lainnya meyakini bahwa mereka masih hidup hingga kini. Nah, kedua pendapat tersebut dikatakan menggunakan dalil dari Al-Quran, hadis maupun kitab-kitab tafsir dan sejarah, meskipun banyak hadis yang dikutip tergolong doif bahkan palsu. Namun walaupun begitu, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang kebenaran di balik nabi-nabi yang dikatakan masih hidup hingga kini. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Pertama, Nabi Isa alaihissalam. Terkait dengan fenomena adanya nabi yang masih hidup, pendapat orang-orang terbagi menjadi 3 golongan. Pertama, kelompok sufi dan mereka yang hendak mendalami ilmu tasawuf. Nah, mereka punya prinsip bahwa ada wahyu yang mungkin diperoleh oleh orang yang telah berada di tingkatan kasyaf, baik diberikan oleh Allah atau orang soleh masa silam. Untuk mendukung keyakinan ini, mereka membuat tahayul tentang beberapa nabi yang dianggap masih hidup, di antaranya Nabi Khidir, Nabi Idris, Nabi Ilyas, dan beberapa nabi lainnya. Para nabi inilah yang menjadi salah satu sumber wahyu bagi tokoh sufi yang telah mencapai kasyaf. Kemudian golongan kedua, yaitu komplotan liberal dan yang sepaham dengannya. Mengingat logika dan akal adalah standar utama, mereka mengingkari 100% adanya nabi yang masih hidup. Mereka mengingkari Nabi Isa masih hidup. Di antara kelompok yang memiliki pemahaman ini adalah Ahmadiyah. Nah, 2 golongan yang dijelaskan tersebut tidak perlu digagas karena jelas tidak memiliki dasar dan bertentangan dengan prinsip syariah. Lalu golongan yang ketiga, golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itulah golongan pertengahan, tidak ekstrim kanan dan tidak ekstrim kiri. Mereka berkeyakinan sebagaimana yang Allah ajarkan, mengimani apa yang Allah beritakan, baik melalui Al-Quran maupun hadis, tanpa ditambah-tambahi dan tidak dikurangi. Mereka tidak berbicara terhadap masalah gaib, kecuali berdasarkan keterangan Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan menurut golongan ini, nabi yang masih hidup hanyalah Nabi Isa alaihissalam, karena beliau masih memiliki tugas di akhir zaman nanti. Lalu, apakah dalam hal ini Nabi Isa masih hidup ataukah sudah meninggal? Lalu apa dalil dari Al-Quran dan hadis tentang hal ini? Dan jika masih hidup sekarang, beliau di mana dan apa dalilnya? Jawabannya adalah Nabi Isa bin Maryam masih hidup dan belum mati sampai hari ini. Orang Yahudi tidak membunuh beliau dan tidak menyalib beliau. Namun Allah serupakan seseorang dengan beliau dan dialah yang disalib. Dan Allah mengangkat Isa ke langit dengan badan dan ruhnya. Beliau sampai hari ini berada di langit. Dalilnya adalah firman Allah yang tentang makar orang Yahudi dan bantahan terhadap anggap mereka, yang artinya karena ucapan mereka orang Yahudi, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar adalah keraguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh, kecuali mengikuti prasangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa, tetapi yang sebenarnya Allah telah mengangkat Isa kepadanya, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surat An-Nisa ayat 157-158. Nah, dari ayat tersebut Allah mengingkari anggapan orang Yahudi bahwa mereka telah membunuh Nabi Isa dan menyalibnya. Maka dari itu Allah kabarkan bahwa Isa telah diangkat ke langit sebagai rahmat yang Allah berikan kepada beliau dan memuliakan beliau, sekaligus mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulnya yang dia kehendaki. Lalu konsekuensi makna dari firman Allah Ta'ala, yang artinya Allah telah mengangkat Isa kepadanya, bahwa yang Allah angkat adalah jasad dan ruhnya, sehingga layak sebagai bantahan untuk anggapan orang Yahudi bahwa mereka telah membunuhnya, karena membunuh dan mensalib yang pokok hanya terjadi pada badan, sementara pengangkatan ruh semata tidak bertentangan dengan anggapan Yahudi yang membunuh dan mensalib Nabi Isa. Sehingga jika dipahami Allah hanya mengangkat ruh Nabi Isa, maka itu tidak bisa dijadikan bantahan untuk anggapan orang Yahudi. Hal ini dijelaskan dalam fatwa Lajnah.
Nah, dalam tafsir ayat tersebut, Imam Ibnu Athiyah mengatakan, yang artinya, umat Islam sepakat terhadap makna yang disebutkan dalam banyak hadis yang mutawatir, bahwa Nabi Isa berada di langit, masih hidup. Dia akan turun di akhir zaman, membunuh babi, mematahkan salib, membunuh Dajjal, memenuhi bumi dengan keadilan, dan agama Muhammad SAW menjadi menang. Beliau juga berhaji ke Ka'bah dan tinggal di muka bumi selama 24 tahun. Ada yang mengatakan selama 40 tahun. Hal ini dijelaskan dalam Al-Muharrar Al-Wajiz. Lalu kapan Nabi Isa meninggal? Sudah jelas bahwa bukankah yang semua bernyawa akan mati? Lalu kapan Nabi Isa akan diwafatkan? Nah, benar, semua makhluk yang bernyawa pasti akan merasakan kematian, sebagaimana yang Allah tegaskan dalam firman-Nya, yang artinya semua jiwa pasti akan merasakan kematian. Kalian akan dipenuhi ganjarannya hanya pada hari kiamat. Quran Surat Al-Imran ayat 185. Nah, Nabi Isa alaihissalam tidak dikecualikan dari ayat ini. Beliau juga akan meninggal sebagaimana umumnya manusia biasa. Hanya saja tidak sekarang, tapi di akhir zaman. Setelah Allah turunkan kembali beliau dengan membawa misi membunuh Dajjal, orang kafir, dan memenuhi bumi dengan keadilan bersama kaum muslimin. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, menceritakan tugas Isa di akhir zaman. Beliau menyatakan, beliau tinggal di bumi selama 40 tahun, kemudian Allah wafatkan dan disolati kaum muslimin. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Hibban. Wallahu alam. Kemudian Nabi Khidir alaihi salam. Nah, fenomena ini termasuk tema debat yang kerap diperbincangkan masyarakat awam. Maklum saja karena masyarakat kita umumnya baru menetas dari budaya animisme, sehingga masih sangat gandrung dengan hal-hal berbau klinik. Nah, kendati pun hegemoni teknologi sudah merebak luas, namun semangat mengupas kejadian mistis tidak bisa ditinggalkan. Keadaan akan menjadi ringan ketika masyarakat bersedia untuk mengembalikan masalah akidah ini kepada ulama dan merujuk kepada sumber berita yang mutlak benarnya, Al-Quran dan hadis. Akan tetapi sangat disayangkan banyak masyarakat kita yang justru mencari jawaban hal yang berbau mistis dan misterius ini ke primbon atau kiai yang masih demen dengan klinik. Lalu apakah Nabi Khidir sebenarnya masih hidup? Nah, berikut kutipan keterangan Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar dalam buku beliau Ar-Rusulu Warisalah. Sekelompok ulama berpendapat bahwa Khidir masih hidup dan belum mati, dan terdapat beberapa riwayat yang menjelaskan hal ini. Nah, keberadaan pendapat belum matinya Nabi Khidir telah membuka pintu munculnya berbagai kufarat dan kedustaan. Banyak orang yang menyalahgunakan pendapat ini dan mengaku pernah bertemu Nabi Khidir, dan beliau memberikan beberapa nasihat serta menyampaikan berbagai perintah. Kemudian mereka meriwayatkan berbagai cerita aneh tentang Nabi Khidir dan berbagai berita yang diingkari secara logika yang sehat. Kemudian banyak ulama besar juga muhadisin, yaitu ahli hadis, yang berpendapat lemahnya riwayat yang menyatakan bahwa Nabi Khidir masih hidup. Di antara ulama ahli hadis yang melemahkan riwayat tersebut adalah Al-Imam Bukhari, Ibnu Diyah, Al-Hafiz Ibnu Katsir, dan Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, alasan terkuat yang mereka sampaikan untuk membantah pendapat masih hidupnya Nabi Khidir yaitu, pertama, tidak ada satupun hadis yang sahih yang menyatakan Nabi Khidir masih hidup. Kedua, andaikan beliau masih hidup, tentu diwajibkan bagi beliau untuk mendatangi Nabi Muhammad SAW, mengikuti dakwah beliau, dan membantu dakwah beliau karena Allah telah mengambil janji dari para nabi sebelumnya untuk beriman kepada Muhammad SAW, membantu beliau jika mereka berjumpa dengan zaman Nabi SAW. Dan juga Allah berfirman, ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, sungguh apa saja yang aku berikan kepadamu berupa kitab dan hikmah, kemudian datang kepadamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada padamu, akankah kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya? Allah berfirman, apakah kamu mengakui dan menerima perjanjianku terhadap yang demikian itu? Mereka menjawab, kami mengakui. Allah berfirman, kalau begitu saksikanlah hai para nabi, dan aku menjadi saksi pula bersama kamu. Quran Surat Al-Imran ayat 81. Nah, selain itu masih dalam hal ini, Nabi SAW juga mengabarkan bahwa andai Musa masih hidup, tentu beliau akan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Dan beliau bersabda, sesungguhnya andaikan Musa masih hidup di tengah-tengah kalian, tidak halal bagi beliau selain harus mengikutiku. Hadis riwayat Ahmad. Nah, begitu pula sama dengan Nabi Ilyas. Di sisi lain, Ibrahim Al-Harbi pernah bertanya kepada Imam Ahmad, apakah Nabi Khidir dan Nabi Ilyas masih hidup dan apakah keduanya masih ada dan melihat kita serta kita bisa mendapatkan riwayat dari mereka berdua. Kemudian Imam Ahmad menjawab, siapa yang menekuni masalah gaib klinik, dia tidak akan bisa bersikap proporsional dalam masalah ini. Tidak ada yang membisikkan berita ini kecuali syaitan.
Nah, selain itu Imam Bukhari juga pernah ditanya, apakah Nabi Khidir dan Ilyas masih hidup? Beliau menjawab, bagaimana mungkin itu bisa terjadi padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda yang artinya tidak akan tersisa seorang pun di muka bumi ini pada 100 tahun yang akan datang. Hal ini diterangkan dalam Majmu' Fatwa Syekhul Islam. Nah, jadi sebagian ulama ahli Tauhid memberikan keterangan yang agak panjang lebar untuk membantah alasan pendukung kufarat terkait Nabi Khidir. Di antaranya adalah Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah, kemudian Muhammad Amin Asy-Shinqiti dalam tafsir beliau Ad-Dawaul Bayan. Bahkan Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani membuat satu risalah khusus yang berjudul Az-Zahar An-Nadhr fi Naba'i Al-Khidir yang dicetak dalam kumpulan risalah Mimbariyah. Kemudian untuk Nabi Ilyas alaihissalam, bahkan dalam Alkitab, kitab 2 Raja-Raja, disebutkan bahwa ketika Nabi Ilyas sedang berjalan bersama muridnya yaitu Elisa atau Nabi Ilyasa, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya, lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Nah, kisah diangkatnya Nabi Ilyas ke surga dalam keadaan hidup tidak disebutkan dalam Al-Quran dan juga hadis. Namun kisah ini turut memunculkan hadis-hadis palsu yang menyatakan bahwa Nabi Ilyas masih hidup sampai sekarang. Nah, Ibnu Katsir dalam kitabnya Kisah Para Nabi menyatakan bahwa Nabi Ilyas telah wafat. Seandainya Nabi Ilyas dan nabi-nabi lainnya, misalnya Nabi Idris dan Khidir, masih hidup, maka pastilah mereka akan mendatangi atau berbaiat dan mengikuti serta membantu dakwah Nabi Muhammad SAW. Dan dalam hal ini dijelaskan dalam ayat Al-Quran. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, yang artinya, maka aku memberikan kitab dan hikmah kepadamu, lalu datang kepada kamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kamu. Niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kamu setuju dan menerima perjanjian denganku atas yang demikian itu? Mereka menjawab, kami setuju. Allah berfirman, kalau begitu bersaksilah kamu para nabi dan aku menjadi saksi bersama kamu. Quran Surat Al-Imran ayat 81. Nah, selain itu mengenai hal ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya Musa alaihissalam masih hidup, maka tidak ada jalan lain selain dia mengikutiku. Hadis riwayat Ahmad. Lalu seandainya memang benar Nabi Ilyas diangkat ke langit atau surga dalam keadaan hidup seperti Nabi Idris, maka mereka tetap memiliki ajal dan wafat di langit sebagaimana makhluk pada umumnya. Dan kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia sebelum engkau Muhammad. Maka jika engkau wafat, apakah mereka akan kekal? Hal ini diterangkan dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 34. Nah, sedangkan mengenai Nabi Isa yang juga diangkat ke langit dalam keadaan hidup, maka hal ini terdapat dalil yang menyebutkan bahwa Nabi Isa akan diturunkan kembali di akhir zaman untuk membunuh Dajjal, yang artinya, lalu Allah mengutus Isa bin Maryam, ia mencari Dajjal dan membunuhnya. Hadis riwayat Muslim. Jadi dengan hal itu, sehingga saat ini Nabi Isa masih hidup di langit dalam kondisi sebagaimana Ashabul Kahfi ditidurkan di dalam gua. Kemudian Nabi Idris alaihissalam. Mengenai kejadian Nabi Idris saat diangkat ke langit juga pernah dijelaskan. Nabi Idris disebutkan dalam ayat dalam surah Maryam yang artinya, dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Idris yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Quran Surat Maryam ayat 56-57. Nah, mengenai hal ini Mujahid menjelaskan tentang ayat tersebut bahwa Nabi Idris alaihissalam diangkat ke langit dalam keadaan tidak mati seperti Nabi Isa alaihissalam. Hal ini diterangkan dalam tafsir At-Tabari dengan sanad yang sahih. Dan ada riwayat yang lain yang menjelaskan bahwa dia diangkat malaikat ke langit. Kemudian datanglah malaikat maut pencabut nyawa yang mencabut nyawanya di sana. Wallahu alam. Selain itu masih dalam hal ini dikatakan juga diriwayatkan dari Hilal bin Yasaf. Ia berkata, Ibnu Abbas bertanya kepada Ka'ab sementara aku ada di sana. Ibnu Abbas bertanya padanya, apa maksud firman Allah kepada Idris dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi? Ka'ab pun menjawab, adapun Idris Allah berfirman mewahyukan kepadanya sesungguhnya setiap hari aku mengangkat untukmu seperti amalan seluruh anak Adam. Idris terus menambah amal sampai malaikat mendatanginya. Idris berkata pada malaikat tersebut, sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku demikian dan demikian. Bicaralah pada malaikat maut agar menunda kematianku hingga aku bisa terus menambah amal. Kemudian malaikat tersebut membawa Nabi Idris ke langit keempat, lalu bertemu malaikat maut. Lalu dinyatakan bahwa waktu hidup Nabi Idris sebentar lagi. Dan kemudian malaikat maut pun mencabut ruh Idris di langit keempat. Nah, selain itu Ibnu Abi Hatim juga meriwayatkan hadis serupa.
Dalam hadis tersebut dikabarkan bahwasanya Idris berkata kepada malaikat yang membawanya, "Tanya kepada malaikat maut, berapa lagi sisa umurku?" Malaikat itu memenuhi permintaannya dan bertanya pada malaikat maut, "Berapa lagi sisa umurnya?" Lalu malaikat maut pun menjawab, "Aku tidak tahu sebelum aku melihatnya dulu." Lalu malaikat maut itu lalu melihat catatan umurnya, kemudian berkata, "Engkau barusan menanyakan kepadaku tentang sisa umur seseorang. Sesungguhnya umurnya yang tersisa tidak lebih dari sekejap mata lagi." Setelah itu malaikat tersebut melihat ke bawah sayapnya alias tempat Nabi Idris alaihissalam berada. Ternyata Nabi Idris telah dicabut nyawanya, sementara ia sama sekali tidak merasakannya. Nah, dari riwayat tersebut sudah jelas bahwa Nabi Idris telah meninggal atau dicabut nyawanya setelah beliau diangkat ke langit oleh Allah Ta'ala. Dan adapun jika Nabi Idris, Nabi Khidir, dan Nabi Ilyas masih hidup, sudah pasti dia tidak hanya akan tinggal diam saat Nabi Muhammad diutus. Sudah pasti beliau akan menjadi pengikutnya Nabi Muhammad SAW dan membantu dakwahnya. Itu pun jika saja Nabi Khidir, Nabi Ilyas, dan Nabi Idris masih hidup. Namun untuk Nabi Isa, walaupun dia masih hidup saat diangkat oleh Allah ke langit, tetapi dia tidak ikut membantu dakwah Nabi karena Allah sudah memberikan takdir kepadanya untuk tugas di akhir zaman nanti bagi Nabi Isa. Terlebih lagi, hal ini juga sudah dijelaskan dalam Al-Quran maupun hadis. Wallahu alam. Dan demikian adalah pembahasan mengenai kebenaran di balik nabi-nabi yang dikatakan masih hidup hingga kini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.